balik lagi di kursus salon murah. Jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita nih, nggak bahas produk. Sebenarnya banyak sih produk yang mau aku review, cuman lagi kak pengen aja ya nge-review produk. Soalnya aku lebih senang sharing-sharing kayak gini. Nah, jadi aku mau sharing sama kalian. Plus minusnya kita punya atau buka kursus salon sendiri. Kalau kalian mau tahu nih penjelasannya apa, kalian tonton video ini sampai habis. Nah, plus minusnya orang buka salon plus kursus salon itu kayak mana sih? Jadi ya, kalau ada orang yang bilang enak nih buka kursusan salon, dapat uangnya langsung jebret gede. Kalau menurutku sih enggak. Kalau aku pribadi ya, aku cerita aku sendiri nih ya. Dulu waktu aku masih salonku yang ada di Surabaya, memang aku sudah kursusin, maksudnya sudah buka-buka kursus salon sendiri. Tapi karena kalau di Surabaya kan aku belum punya tempat sendiri, itu saat itu masih sewa, dan sewanya harganya sangat melambung tinggi, dan otomatis kalau diperhitungkan secara rinci itu nggak nyucuk lah sama pendapatan aku setiap bulannya. Terus aku lama vakum cuman banyak ngeles-ngelesin hanya tertentu aja. Terus karena saat itu aku juga sambil kerja di luar, karena sebelum ada usaha salon ini juga aku bekerja sesuai dengan bidang yang aku tempuh secara pendidikan formal. Nah, terus lagi juga sambil membuka usaha salon juga, tapi saat itu aku belum terjun langsung. Dalam arti 1 minggu aku bisa datang ke salon itu sekitar 3-4 kalian. Selebihnya aku ada orang kepercayaan sendiri yang untuk ngurusi usaha salonku. Jadi aku sejak kuliah itu memang sudah ada usaha salon. Tapi aku lebih memprioritaskan ibarat katanya itu pendidikan formalku sama pekerjaan di luar salon ya. Jadi ibarat kata salon itu hanya sekedar untuk menyambung aku bayar kuliah gitu. Jadi kenapa masih muda aku sudah posisi di sekarang, karena saat aku masih kuliah aku sudah punya salon, ceritanya itu ngono. Nah, terus kok bisa nih buka kursus salon. Sebenarnya kalau untuk itunya sih ya, karena zaman dulu itu kalau kita mau kursus itu kan mahal banget ya. Terkadang belum tentu gitu loh, kalau orang yang nggak punya uang lebih-lebih itu mereka bisa kursus. Karena apa? Memang kursus di saat zamanku dulu itu harganya gila-gilaan. Temenku aja ya belajar di salah satu, maksudnya tempat kursus yang hebring lah, itu habis 1 mobil jazz untuk make up aja loh, habis 1 Honda Jazz. Kalau saat aku dulu itu, aku tahun berapa itu aku lupa, itu aku habis sekitar 40 jutaan saat itu ya. Terus aku ada inisiatif untuk membuka kursusan dengan harga yang murah. Nah, dengan harga yang murah, itu tadi sebenarnya aku tidak terlalu untuk mengejar keuntungan di saat itu. Karena aku mikirnya ibarat kata nih, kita orang hidup itu apa sih yang dikejar ya? Sampai kapan? Ibarat katanya itu toh juga bukan hanya sekedar dari penghasilan salon gitu loh. Aku masih ada penghasilan yang lain yang istilah kasarnya itu aku ndak ada, maksudnya ndak buka salon pun aku masih bisa hidup, istilah kasarnya itu seperti itu. Tapi dengan apa yang aku punya saat itu, aku putusin untuk membuka membuka kursus salon dengan harga yang murah meriah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mempunyai ekonomi yang standar
itu mereka bisa mendapatkan ilmu yang bisa dia pergunakan untuk mencari uang sampai dia umur, dalam arti sampai dia tua. Skill seperti ini itu kan skill yang bisa dipakai sampai hari tua, tidak ada matinya. Makanya aku membuka kursusan salon. Kalau dibilang buka kursusan salon enak apa enggak? Dibilang enak ya enak, enggak juga enggak. Banyak enggak enaknya. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Namanya kita ngajar sama seperti guru-guru yang ada di SD, di SMP, di SMA. Kamu salah, kamu benar, kamu tetap salah. Karena apa? User atau murid itu merasa membayar. Jadi kalau orang merasa mengeluarkan uang, itu terkadang egonya itu lebih tinggi. Ibarat kata tuh kita tuh nggak ono ajine, ibarat kata kayak gitu. Banyak dicaci makinya, iya, yang katanya begini, yang katanya begitu, itu sudah istilah kasarnya itu makanan nih guru, makanan nih teacher. Makanya kalau ada yang bilang pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah guru, itu memang benar gitu loh. Karena kalau orang tidak merasakan, orang itu tidak akan tahu. Ya, jadi plus minusnya ketika kita membuka usaha, membuka kursus salon, kita itu sebenarnya sedang menciptakan saingan kita sendiri. Makanya kalau dulu orang membuka kursus salon itu harganya selangit, itu sudah benar. Karena apa? Sebelum kita, istilah kasarnya yang terdahulu-dahulu, kita sudah memikirkan dampak dan resikonya. Dampak dan resikonya apa? Kita itu secara tidak langsung membuka pintu persaingan untuk kompetitor kita sendiri. Iya kan? Dengan cara marketingnya berbeda-beda. Kalau marketing orang zaman dahulu itu lempeng-lempeng aja, berbeda untuk zaman sekarang. Kalau memarketingin orang zaman sekarang itu banyak dengan sensasi dan lain-lain, itu untuk menaikkan rating, menaikkan rate-nya dia supaya orang lebih mengenal usahanya dia. Ya. Makanya kenapa zaman sekarang itu kursus-kursusan salon itu banyak yang harganya miring-miring, murah-murah. Karena terkadang yang dipelajari itu ndak sengelontok zaman biyen. Karena kan nilai nominal kursusnya nggak terlalu mahal, beda dengan zaman dahulu itu yang harganya tinggi-tinggi banget. Kalau nggak orang yang lebih-lebih keuangannya itu hampir nggak bisa kursus. Karena apa? Biayanya itu ngalah-ngalahin kuliah kalau kalian mau tahu. Karena aku sudah ngerasain sendiri ya kan. Bayar sekian puluh juta itu sudah istilah kasarnya itu memang harusnya kita bayar. Bahkan krim-krim aja, segala macam peralatan aja kita beli sendiri loh. Nggak seperti sekarang kayak aku yang ngelesin gitu, semua peralatan ku sediakan, ku pinjamin, produk-produk ku sediakan. Jadi maksudnya murid itu langsung datang ke sini, nggak usah bawa apa-apa. Ibarat kata sekarang itu sudah zaman yang zaman praktis. Nah, kita kan hal seperti itu aku juga harus ngikutin ya. Kalau aku pribadi, kenapa aku buka kursus ya itu tadi. Selain itu juga kalau aku lihat anakku juga kurang minat, maksudnya di usaha salon ini kurang minat, mungkin bidangnya lain, maksudnya ya usahaku yang lain mungkin bisa diterusin. Tapi kalau untuk salon itu mungkin dari kecil karena dia memang cewek tapi kayaknya kurang suka gitu. Jadi ya daripada istilah kasarnya ilmu ini mampet di aku doang, jadi aku bagi-bagiin ke orang lain dengan cara mengganti produk, biaya produk sama maintenance listrik aja sebenarnya. Makanya aku jual jasa untuk kursus ini murah, 4 juta, 5 juta, 7 juta, bahkan sampai bisa. Tapi kembali lagi ya, bisa enggaknya orang itu tergantung dirinya sendiri. Tapi terkadang kita ngajarin pun itu banyak dicacatinnya. Karena apa? Ya sama seperti kalian sekolah formal pada umumnya. Sama-sama sekolah, materinya sama, bukunya sama, sing ngajar sama. Nggak semuanya jadi dokter, nggak semua jadi polisi. Tergantung nasib sama dirinya sendiri. Dan hal-hal seperti ini itu terkadang tidak disadari sama orang-orang yang bersangkutan, dalam arti yang kursus itu kadang kurang menyadarinya di situ. Kok dia sukses, kok saya enggak? Why? Kenapa?
Ya bisa jadi itu tadi kurang greget marketingnya, juga kurang greget dirinya sendiri. Terkadang orang itu kan kalau cara penyampaian kita luwes, terus pelayanan kita oke di masyarakat, orang akan mencari kita sendiri kok. Sama istilah kasarnya, saat aku buka pertama kali salon juga aku nggak langsung yang menyandang yang status profesional, enggak. Kita butuh jam terbang yang tinggi untuk mencapai kata yang namanya profesional. Nah, plus minusnya kalau kita punya usaha salon lagi, selain kita menciptakan kompetitor kita sendiri, itu minusnya ya, orang akan cenderung menganggap kamu punya salon adalah salon yang bisa jadi itu, jangan ke sana, nanti kamu dipakai untuk praktek loh yo. Ojo nang kono, mending nang salon kono ae sing gadek buka kursus-kursusan. Padahal kan istilah kasarnya itu kalau kita buka kursus salon itu kita sudah ada model sendiri. Terkadang memang ada beberapa murid itu yang memang sudah bisa, itu diperbantukan di salon. Istilah kasarnya itu latihan supaya ketika nanti dia ini punya usaha salon, mereka itu nggak grogi kalau megang customer. Lebih di situnya. Tapi kalau pikiran orang lain itu beda. Ojo nih kono, kalau kensana nang kono kok digawe percobaan, gawe malpraktek. Biasanya itu ada yang kayak begitu, karena aku sering nemuin orang-orang yang seperti itu. Padahal kan enggak seperti itu gitu loh. Semuanya ada jatah modelnya sendiri. Bukan customer dijadiin model, bukan gitu loh. Kecuali memang ada beberapa customer itu yang memang mau dijadikan model karena kan tidak bayar kalau untuk nyalon. Nah, itu sudah beda cerita. Tapi kalau awam pada umumnya, orang awam ya mereka akan berpikiran dijadiin bahan praktek dan lain-lain. Nah, itu hal-hal kayak gitu itu memicu banget yang namanya salon kita akan jadi kalah sama kursusan kita. Jadi salah satu, salon aktif sama kursusan ini nggak stabil, nggak imbang akhirnya. Bisa jadi kalau kursus kamu dominan, salonmu ini akan kalah. Nah, kalau aku pribadi disuruh milih, aku milih yang harian, milih salon. Karena apa? Ya itu tadi, jangka panjangnya itu tinggi, lama. Beda dengan kursusan. Karena apa? Zaman sekarang orang habis belajar di sini, terus mereka buka sendiri, ya itu nggak ada masalah sih. Maksudnya mau buka kursusan sendiri dan lain-lain itu nggak ada masalah, karena kan setiap orang rezekinya sendiri-sendiri ya. Kita nggak bisa tiru rezekinya orang. Mukanya aja udah beda, rezekinya pun pasti berbeda. Nah, hal-hal kayak begini itu memicunya apa? Memicu kompetitor kita makin banyak. Karena kan namanya sekarang jual murah, istilah kasarnya, orang akan tertarik kalau jual murah. Tertarik akhirnya apa? Semakin banyak bermunculan pembisnis salon baru, itu nggak ada masalah. Cuman kalau saingannya secara sehat sih nggak ada masalah. Tapi kalau saingannya itu secara menjatuhkan, kan banyak nih orang jual murah tapi kadang sih ngelek-ngelekno salon sing larang-larang, itu ada yang kayak begitu. Karena sering banget aku jumpai hal-hal kayak begitu. Nah, hal-hal kayak begitu kan ya istilah kasarnya itu merusak pasaran dan merusak tali persaudaraan. Kalau aku pribadi, aku lebih, misalkan disuruh milih loh ya, aku milih yang kayak salon gini kan kita pendapatan harian ya kan. Pendapatan harian itu bisa jangka panjang. Beda dengan kita pendapatan yang misalkan ketika kita sudah membuka kursusan ini ya, kompetitor kita itu makin banyak. Dari kompetitor banyak ini, dia katakanlah membuka kursusan lagi nih, akan menciptakan kompetitor yang makin banyak lagi. Akan terus saja seperti itu. Akhirnya apa? Lama kelamaan salon-salon yang lama ini akan tergerus. Biasanya itu seperti itu. Nah, kalau kayak aku gini ya, aku ada batas di mana nanti setelah, maksudnya umur aku seberapa gitu, aku sudah tidak mau lagi ngeles-ngelesin lagi, karena aku lebih condong untuk lebih ke menata di mana pendapatan harian ini ada. Nah, kayak gini ini pendapatan harian kan kalau di salon itu. Jadi ya gimana ya, plus minusnya orang membuka kursus salon, kalau orang lain bilang enak itu ya enggak juga, karena pasti banyak omongan ini itu. Bahkan aku sendiri tuh sering dengar
misalkan kalau kita lagi seminar atau apa gitu ya, pemain-pemain baru itu sering menjelek-jelekkan, oh aku pernah belajar di sana, ternyata itu pernah belajar di mbaknya ini itu ini. Nah hal-hal kayak gitu itu kan sebenarnya nggak bagus sih ya, istilah kasarnya itu kamu sudah mendapatkan ilmu dari yang bersangkutan, harusnya itu lebih menghargai. Mau ilmu yang diucapkan atau yang diberikan ini mengena atau tidak mengena di kamu sekalipun, istilah kasarnya itu kamu berawal dari situ, berawal mengenal segala sesuatu itu dari situ, jangan dijelek-jelekkan. Kadang orang-orang seperti ini langsung aku tegur ya, karena bukannya apa-apa, meskipun kayak aku nih kompetitorku banyak segala macam, aku sama sekali nggak pernah yang namanya di sana ini ngene atau ngerasan-rasan gitu, aku nggak suka orang kayak gitu. Karena apa? Karena yang ku kerjakan bukan cuma satu ini, yang ku kerjakan ini banyak, istilah kasarnya kerjaan itu di luar salon ini banyak, jadi pikiranku tidak terfokus di satu ini aja. Jadi ketika ada orang yang mengatakan seperti ini seperti itu, nggak aku dengerin dan tidak aku tanggapi secara berkepanjangan, meskipun saya kenal sama orangnya. Sudah cukup, oh ya sudah, itu urusan kamu, istilah kasarnya itu seperti itu. Tapi mbok ya, kalau kalian yang nonton video ini nih, kalian pernah kursus dimanapun itu, pada sejatinya kalian belajar di mana aja itu sebenarnya sama. Cuman yang membedakan itu servis sama cara penyampaian yang ngajar itu aja. Karena setiap orang itu cara penyampaian ini beda-beda. Ono sing nyerocos saya model kayak aku ini ada yang mereka lebih banyak ke tindakan juga ada. Jadi banyak macamnya. Terkadang misalkan ketika kalian lulus di satu tempat, terus kalian buka sendiri, terus kalian mengerjakan satu hal itu gagal, itu sebenarnya bukan salah guru kalian. Kalau kalian mau tahu, salah diri kalian sendiri, salah human error kalian sendiri. Karena apa? Terkadang kalau kita diawasi dengan kita kerja sendiri ini beda. Ibarat kata nih, kalau kita kerja diawasi itu kita kerja di bawah tekanan sebenarnya. Kalau kita kerja sendiri itu sekarep-karepe kita tinggal ngobrol segala macam, itu juga jadi faktor kegagalan dalam kita mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kalian punya pemikiran misalkan belajar di sana begini, belajar di sini begini, belajar di situ begini, hilangkan pikiran seperti itu. Supaya apa? Supaya apa yang kalian dapatkan, ilmu apapun yang kalian dapatkan, meskipun nyantole sak itik, sak biji jagung, sak biji kedelai sekalipun, itu bisa jadi berkah. Gitu loh. Jadi harus disaring-saring dan dipilah-pilah ya. Jangan kalian samakan ilmu dengan tidak suka dengan orangnya. Itu enggak bisa kayak begitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini tuh aku sangat tegas banget ya. Jangan disamaratakan. Terkadang ada orang habis belajar di sini, wah dientekno, dielek-elekno segala macam. Padahal dari dirinya sendiri mungkin yang kurang nyantol dan kurang paham gitu loh. Karena saat kita belajar di tempat A, mungkin kita banyak pikiran, kita banyak tekanan pekerjaan di luar, kita juga nggak pernah tahu ya kan. Jadi otomatis yang disampaikan ini masuknya ini beda. Ada permasalahan di rumah, ketika kalian datang ke tempat les dijelasin ini itu, akhirnya kalian nggak paham, juga ada yang nggak begitu. Jadi kalian kalau les dimanapun itu ya nggak boleh semena-mena ya. Meskipun kalian bayar, mau bayar murah mau bayar mahal sekalipun, sebenarnya itu podo. Bahkan yang nggak les sekalipun, istilah kasarnya pakai ilmu alam, ilmu katon aja, kalau memang dianya mampu dan mumpuni, dia kan bisa jadi orang jadi gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang buka kursusan ini enak dan gak enak, sebenarnya itu yang kalian dapat itu adalah untuk membeli produk untuk kalian belajar aja sih. Cuman kalau aku pribadi lebih, kalau misalkan disuruh pilih ya lebih memilih salon aktif. Karena kita sudah ujar, sudah janji ya harus ditepati. Tapi ada masanya dimana nanti sudah selesai untuk ngeles-ngelesin. Jadi itu aja yang mau aku share sama kalian. Baik nggak baiknya, penting nggak pentingnya ya kalian dengerin aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe. Bye bye.